selanjutnya, mari kita lihat sama-sama bagaimana menjadi orang yang berhasil dalam dimensi yang baru. Baca bersama saya 2, 3. Bagaimana menjadi orang berhasil dalam dimensi yang baru, dalam paradigma yang baru, dalam pandangan yang baru, dalam pemikiran yang baru itu seperti apa? Sehingga setiap saudara di tempat ini bisa mengerti kalau Tuhan rindu setiap saudara diciptakan bukan untuk gagal, setiap saudara diciptakan adalah untuk berhasil. Setiap saudara diciptakan Tuhan adalah untuk itu. Mengapa manusia ada gagalnya? Nanti kan kita bahas di sana. Kenapa ada banyak orang, padahal manusia diciptakan untuk berhasil, tapi toh ada orang gagal. Apakah kesalahan daripada Tuhan atau kesalahan daripada manusia sendiri? Tentunya jawabannya pasti kesalahan manusia, karena Tuhan tidak pernah bersalah. Nah, siang hari ini kita akan menyelidiki hal itu sehingga kita benar-benar tidak menjadi orang yang gagal menurut paradigma Tuhan. Kegagalan adalah hal yang biasa menurut pandangan orang-orang yang beriman. Namun dengan demikian bangkit kembali. Orang benar jatuh 7 kali, maka dia akan bangkit kembali, kata Alkitab. Tapi orang bebal, ketika dia mulai jatuh, apa yang terjadi? Dia nggak bangkit-bangkit lagi. Dia menyukai hal-hal yang ada di bawah. Masih ingat Kristen Raja Wali sama Kristen Ayam? Ayam selalu menyukai yang di bawah. Raja Wali selalu menyukai yang di atas. Kekristenan kita adalah kekristenan Raja Wali yang selalu terbang tinggi walaupun ada badai, selalu dia sungguh-sungguh senang dengan badai tersebut. Ayam berbeda. Ayam itu kalau kena kaget sedikit, dia akan lari dengan caranya sendiri. Tetapi justru Raja Wali kena kaget, dia anteng-anteng saja, nyantai-nyantai saja. Kalau nggak percaya, saudara kageti Raja Wali. Pasti saudara akan mengerti, saudara mesti dipatok sama dia. Nah, ayam beda, dikagetin langsung dia lari, apalagi kucing. Gitu. Dikagetin langsung kepalanya melihat ke sana kemari. Dan kita bukan Kristen kucing, bukan Kristen ayam, tapi Kristen Raja Wali. Setuju katakan? Setuju katakan? Haleluya. Saudara masih dengan saya hari ini? Oke ya. Nah, caranya seperti apa? Cara yang pertama, mari kita lihat Alkitab kita berkata, cara yang pertama adalah Yosua 1 ayat 8, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini menjadi alat hafalan buat kita semua dan supaya bisa mengerti. Namun dengan demikian, ingat baik-baik, ada pewahyuan yang baru bagi setiap saudara supaya saudara mengerti bahwa keberhasilan ternyata menurut pandangan Alkitab adalah hal ini. Mari kita lihat sesuai dengan ayat tersebut, yaitu yang pertama adalah apa? Merenungkan firman Tuhan. Nah, kalimat merenungkan firman Tuhan bicara soal tadi. Tentunya merenungkan firman Tuhan memang siang dan malam. Saudara merenungkan firman Tuhan kapan? Coba kita pikir, merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan direnungkan, Pak, saya sudah hafal firman Tuhan, saya renungkan tiap hari. Tiap saat malam, Pak. Ya, harusnya berhasil, harusnya. Ya, harusnya berhasil. Karena Alkitab katakan ketika sudah merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka Yesus katakan saudara pasti akan mengerti firman Tuhan itu seperti apa. Nah, kalimat merenungkan firman Tuhan yang pertama kita bicara soal apa? Mempelajari. Oke, saya mau terangkan, maka saya mau katakan buat saudara supaya saudara beruntung dan berhasil, maka saudara mempelajari Alkitab. Bagaimana saudara akan ngerti Alkitab kalau saudara nggak pelajari? Coba saudara pikir dulu. Orang itu berubah karena mengerti tentang apa itu Alkitab. Orang jadi bisa berubah dengan sendirinya dijamah Roh Kudus ketika sudah mempelajarinya. Ada banyak orang mempelajari, namun mempelajarinya untuk supaya sudah mengerti firman Tuhan, bukan untuk debat. Ada orang mempelajari Alkitab tapi bukan untuk merenungkan firman Tuhan. Beda. Maka kalimat pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Di dalam merenungkan firman Tuhan itu ada unsur mempelajari firman Tuhan. Maka kenapa di gereja ini harus ada pemuritan, harus mengajari hidup saudara, sehingga saudara tahu latar belakangnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, firman Tuhan ditulis seperti apa. Jangan-jangan setiap saudara di tempat ini Alkitab saja nggak ngerti berapa kitab di dalamnya.
Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, berapa kitab di dalamnya, mungkin saudara akan disesatkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena di dunia ini ada banyak kitab. Banyak sekali kitab-kitab. Jangan-jangan saudara download, asal download di dalam handphone saudara, maka akan keluar kitabnya orang-orang yang lain. Sehingga setiap saudara, seperti hal-hal yang menyesatkan. Sepertinya Kristen, padahal itu adalah bukan. Ada banyak, saudara bisa download di situ, banyak sekali. Yesusnya, Y-nya kecil. Tidak ada kata Allah. Karena Allah miliknya orang lain katanya. Ada banyak hal. Hati-hati dengan itu. Maka saudara harus mempelajarinya. Kenapa ada orang pinter? Karena orang pinter itu belajar. Alkitab katakan setiap saudara yang percaya sama Tuhan pasti saudara pinter. Tapi pinternya adalah sudah dasarnya, basicnya adalah pinter. Karena sudah percaya sama Tuhan. Nah, saudara untuk menumpuk kepintaran saudara, maka saudara harus belajar. Nah, hari ini saudara belajar untuk mendengarkan firman. Mendengar itu belajar loh. Kemarin dulu sudah saya katakan buat saudara bahwa tidak gampang orang mendengar. Coba, saudara dikasih omongan pelajaran-pelajaran di sekolah zaman dulu, saudara pernah memperhatikan 100% atau enggak? Guru pernah mensurvei bahwa seorang guru mengajarkan, maka yang masuk dalam telinga muridnya berapa persen? Ya, yang nempel itu hanya 40%. Itu rata-rata ya, udah survei. Makanya kadang-kadang kenapa? Maka mendengar itu perlu belajar mendengar. Maka hari ini kalau saudara di tempat ini, mari belajar, saudara datang ke tempat ini, saudara mendengar firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Alkitab, maka yang terjadi bahwa saudara akan berhasil, menurut kata Alkitab tadi. Maka saudara dengar baik-baik, kalau ketika saudara mulai mempelajari Alkitab, tiba-tiba pewahyuan itu turun atas hidup saudara. Tiba-tiba saudara yang tadinya nggak gampang ngerti, jadi bisa ngerti, apapun itu. Coba saudara buktikan pada saat ini, renungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, maka saudara di pabrik, tiba-tiba saudara gampang ngerti. Dikasih tahu sama bosmu atau orang Korea atau siapapun itu, gampang tahu kita. Saya dulu juga begitu, saya dulu basicnya adalah bodohnya minta ampun. Karena generasi abad ke-20, bahkan itu, anak-anak itu sudah tidak meniru lagi kehidupan orang tuanya, nggak mengikuti lagi, tapi internet, maka handphone di dalamnya. Maka dia cepat pinter, tapi matanya busuk. Karena lihat HP, tapi pinter mereka, selalu pinter. Dan dia nggak akan niru lagi orang tuanya seperti apa, maka hati-hati. Abad-abad ini adalah mereka akan meniru apa yang ada di dalam handphone mereka. Di YouTube, di media sosial yang lainnya, Google dan sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang ada, mempelajari semuanya. Kalau kita orang tua yang tidak menyaring, yang tidak mendidik mereka, maka yang terjadi adalah kesesatan demi anak kita. Maka hari ini harus belajar orang tuanya. Saya juga harus belajar. Saya nggak mau gaptek. Coba dengar baik-baik. Berarti yang terjadi adalah, mari kita harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Belajar, maka saudara akan mendisiplin diri saudara. Belajar itu begitu. Coba, saudara sekolah dulu disiplin enggak? Benar kan? Ketika saudara belajar, karena mempelajari pasti mendisiplin. Berarti apa? Kalimat siang dan malam itu adalah waktu untuk mendisiplin kita. Maka Alkitab tadi katakan siang dan malam. Siang dan malam. Karena ada lagunya kan, kurenungkan firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, maka saya mau katakan buat saudara, coba perhatikan baik-baik. Mempelajari berarti pasti akan ada perubahan dalam hidup saudara. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan memperkatakan. Maka tahun ini menjadi tahun di mana saudara tahun mulut, tahun memperkatakan. Kalau firman Tuhan sudah dipelajari, maka saudara harus memperkatakan. Jika engkau berkata pada gunung ini beranjak, maka gunung ini akan beranjak. Wow. Sudahkah setiap saudara memperkatakan firman Tuhan sepanjang hari? Kan tadi siang dan malam. Maka ketika saudara merenungkan firman Tuhan bukan hanya di pikiran, tapi di mulut juga setelah mempelajarinya. Dan ada kuasa Tuhan, kuasa penciptaan namanya. Maka ketika saudara mulai berkata pada orang sakit, sembuh dalam nama Yesus, maka orang sakit itu akan sembuh, kan mencipta sesuai dengan iman kita. Maka merenungkan firman Tuhan itu yang disebut dengan berhasil. Sampai di sini bisa mengerti ya? Maka berhasilan di situ terjadi yang kita. Mari kita praktek sama-sama. Kita praktek.
Banyak sekali orang di dunia ini yang membutuhkan firman Tuhan. Yang membutuhkan orang-orang supaya imannya mulai bangkit kembali. Ada banyak orang. Maka mulai perkatakan bisa lewat media sosial, bisa lewat saudara, video saudara. 5 menit kayak perkatakan firman Tuhan. Coba mulai produksi sendiri, saudara. Mulai produksi di IG saudara, di Facebook saudara, di YouTube saudara. Nanti saya akan subscribe deh. Saya akan umumkan deh, kalau yang bagus ya. Supaya saudara bisa tahu memberkati banyak orang. Karena apa? Mulut kita memperkatakan itu. Jangan pernah mulut kita memperkatakan yang bukan datang dari firman Tuhan. Sehingga mulut kita ini adalah membangun. Karena firman Tuhan tujuannya adalah membangun, bukan untuk merobohkan. Tetapi mengoreksi. Tetapi apa juga? Menegur. Jangan lupa itu. Kadang-kadang orang tipis, orang memperkatakan firman Tuhan, langsung kita bilang apa? Jangan menghakimi dong Pak. Aneh. Pasti orang kayak gini itu sudah ada sesuatu di dalam hatinya. Harusnya diterima saja, yes dan amin. Ngapain sih kita harus memberontak-berontak dalam diri kita? Ngapain sih kita harus nggak menerima ketika ada firman Tuhan dibacakan, ditegurkan dalam kehidupan kita? Terima saja. Benar nggak benar itu bukan urusan kita. Biarin aja. Kalau dia salah yang ngomong firman Tuhan, biar ditegur sama Tuhan sendiri. Setuju katakan? Bagi saya kalau sudah mematahkan firman Tuhan buat saya tidak akan berkata, anak kecil aja ngomong firman Tuhan. No. Mau menghakimi saya. Enggak, terima saja sudah. Kalau itu bukan daripada Tuhan, ya sudah silahkan nanti Tuhan akan tegur mereka sendiri. Itu cara akhir zaman begitu. Kalau cara zaman kolonial beda lagi. Langsung kita akan nembak-nembak orang, hantam kromo sana sini dan hasilnya adalah tidak akan ada keberhasilan. Karena apa? Tentunya karena tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti akan memperkatakan firman Tuhan, dan perkataannya pasti perkataan yang membangun. Perkataan yang menasihati, yang menyejukkan, yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Wow. Kalau ini sudah terjadi dalam hidup saudara, wow, dahsyat. Dunia ini jadi aman, jadi tentram sebelum Yesus datang kedua kali. Maka nyatakan itu, perkatakan itu. Mulut saudara harus penuh dengan firman Allah. Selain dari pujian penyembahan, mulutmu harus penuh dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Ayo mulai. Maka bagaimana saudara bisa memperkatakan kalau tidak saudara mempelajarinya? Pelajari, maka saudara akan dapatkan firman Tuhan yang dapat saudara katakan. Oke? Mari kita lihat yang berikutnya, yang ketiga. Kalau sudah di sana kata merenungkan firman Tuhan, berarti bertindak hati-hati sesuai dengan Yosua 1 ayat 8 tadi. Kalimat bertindak hati-hati itu apa? Jadi saudara ketika sudah bertingkah laku, maka saudara akan hati-hati. Apa sih lawan hati-hati? Ceroboh. Terus? Lawan daripada hati-hati selain ceroboh, apa? Buru-buru. Terus? Sembrono. Oke, mari kita lihat sama-sama sekarang. Kata Alkitab apa? Bertindaklah hati-hati. Saudara, di dunia ini ada banyak jebakan. Di kursi ini juga ada jebakannya. Seluruh dunia ini ada jebakannya. Semua, di area apapun ada jebakan-jebakan setan yang kadang-kadang, saudara tahu kalimat jebakan ya? Jebakan itu, saudara nggak ngerti kalau itu jebakan. Kalau sudah tahu itu jebakan, berarti itu bukan jebakan. Karena sudah ngerti. Ada setiap lini-lini kehidupan kita itu ada jebakan-jebakan yang setan pengen supaya sudah jatuh di dalamnya. Maka bertindak hati-hati. Saya masih ingat ketika sudah nonton, ada yang pernah nonton film Rambo 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, ada jebakan-jebakan di Vietnam, di situ ada jebakan-jebakan yang namanya bom ditanam di tanah itu. Ranjau. Maka ketika seorang tentara pasti tahu instingnya ada ranjau atau tidak. Hati-hati. Ketika dia nggak hati-hati, apa yang terjadi? Maka akan meledaklah ranjau tersebut. Dan ketidakberhasilan terjadi dalam kehidupan mereka karena gara-gara apa? Ketidakhati-hatian. Maka kalau saudara nggak tahu bahwa itu adalah ranjau, maka saudara injak, meledaklah. Tetapi anehnya di zaman akhir ini, orang sudah kena ledakan ranjau, tapi tetap happy, senang. Toh darah Yesus masih berlaku kok, Pak. Sudah pikir, akhir zaman selalu begitu.
Selalu berkata bahwa Tuhan pasti mengampuni saya. Iya, pasti Tuhan mengampuni, nggak mungkin tidak. Pertanyaannya adalah, saudara kalau nggak bertindak hati-hati, mengalami kerugian-kerugian dalam hidup saudara. Bukankah judul kita adalah keberhasilan? Bukankah judul kita adalah paradigma yang baru? Kalau saudara nggak bertindak hati-hati, maka yang terjadi, saudara kena ledakan terus. Dan hasilnya adalah kesengsaraan terus setiap hari. Sengsara terus. Gitu. Pasti kita akan ada sesuatu hal luka-luka dalam hati kita. Luka batin, luka hati, kepahitan. Itu selalu muncul. Di gereja manapun ada yang namanya kepahitan, luka hati. Saling kita nggak suka satu dengan yang lain. Lucu kan di akhir zaman? Padahal di gereja kita harusnya bersatu di hadapan Tuhan, selalu mendoakan, selalu kita berkata-kata firman Tuhan, jika ada yang salah ditegur sesuai dengan firman Tuhan, dan sebagainya. Namun dengan demikian setan tidak mau gereja itu sempurna, maka setan selalu buat ranjau di gereja. Buat ranjau di gereja. Pernah nginjak ranjau enggak? Pernah kan? Ada ranjau gitu. Ya ranjau-ranjau kita macam-macam kan? Langsung nginjak ranjau. Gitu ya. Nah kadang-kadang hati-hati sudah ada ranjau, tapi kita tabrak. Nggak apa-apa, tabrak aja dalam nama Yesus. Nggak bisa. Namun dengan demikian dengar baik-baik. Bertindak hati-hati itu penting, termasuk makan yang masuk dalam hidup saudara. Itu juga ranjau-ranjau di dalam hidupan saudara. Kalau saudara nggak hati-hati, maka makanan bisa merusak hidup saudara. Makanan itu bicara masalah rohani dan jasmani. Apa yang kau makan akan mempengaruhi kerohanian hidup saudara. Semua apa yang kamu pelajari akan mempengaruhi hati saudara dan pikiran saudara. Maka makanan itu yang harus saudara hati-hati. Hati-hati. Saya mau katakan buat saudara sekali lagi, hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Di pabrik saudara, di kampus saudara, bertindaklah hati-hati. Di dalam keluarga saudara, bertindak hati-hati. Ngomongnya bertindak hati-hati. Jangan sampai kita pas emosi, ngomongnya langsung emosi juga. Ngomongnya langsung kasar. Ngomongnya langsung hal-hal yang tidak di luar kendali. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Mari kita lihat teriak berikutnya, saudara. Merenungkan firman Tuhan berarti apa? Jangan kecut dan tawar hati, kata Alkitab tadi. Yesaya 1:8 tadi. Jangan kecut. Apa itu kecut? Kecut itu berarti ngomong hati ya. Ngomong hati. Kecut bukan tubuh. Kecut hatinya, tawar hatinya. Itu artinya mudah tersinggung. Ya, mudah semangatnya itu mudah patah. Ketika menghadapi persoalan-persoalan itu mudah mengalami yang namanya pesimis. Sudah mulai mengalami takut duluan. Sudah mengalami sesuatu hal yang negatif dalam dirinya. Buktinya siapa nih? Buktinya 10 pengintai pada saat itu di zamannya Musa. Maka kalau sudah lihat di sana, dia dikirim, tapi pesimis, sudah kecut duluan, lihat orang-orang yang mau diserang, udah, waduh pasti kita kalah, pasti kita kalah. Saudara, orang kecut itu tidak akan pernah berhasil apa-apa. Orang yang tawar hati itu nggak pernah bisa berhasil apa-apa. Jangan kecut duluan, jangan tawar hati duluan. Jangan, apapun kondisi saudara, jangan pernah kecut hatinya. Hadapi dengan semangat di hadapan Tuhan, apapun itu. Kalau saudara sedang ujian, hadapi dengan segala sesuatunya. Kalau saudara mengalami hal di pabrik, hadapi. Jangan pernah kecut, kamu bersama dengan Tuhan. Siapa itu? Daud. Ketika menghadapi Goliat, dia nggak pernah kecut hatinya. Dia membawa Allah Israel yang luar biasa. Hasilnya adalah tumbanglah yang namanya Goliat itu. Walaupun Daud kalah sama Batseba. Ya, ditinju sekali sama Batseba, kalah dia. Oleh sebab itu, hati-hati dengan itu. Bertindaklah hati-hati. Jangan tawar hati. Jangan kecut hati. Setiap saudara, masa pandemi ini, ada banyak orang yang mulai kecut hatinya. Mulai tawar hatinya. Kenapa? Karena melihat kondisi keadaannya seperti memburuk. Saya melihat ada beberapa orang yang masuk di tempat kami. Apa yang terjadi? Ada banyak hal, ada banyak orang yang kena penyakit jantung. Pak, Pastor tolong doakan penyakit jantung kami. Pastor doakan saya mengalami parah-parah. Ada yang penyakit dalam macam-macam gitu. Karena hasil doa pagi kita setiap hari. Itu mereka
minta didoakan. Saya doakan, dalam nama Yesus saya doakan. Saya rindu mereka juga dipulihkan di hadapan Tuhan. Saya kasih firman Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Tubuh ini semuanya akan membusuk nanti kalau mati. Dan tubuh ini jangan pernah kamu takuti. Tapi roh Tuhan harus melekat dalam kehidupan saudara. Maka yang terjadi, saudara akan berani melangkah. Tubuh ini hanya nakut-nakutin saja. Sakit itu nakut-nakutin saja. Saya selalu melihat, memang sakit itu wow banget. Lebih baik memang sehat. Memang, benar-benar. Tapi ketika sudah mulai sakit, mulai kecut, aduh, ke gereja aja kadang-kadang malas, kadang-kadang sakit. Baca Alkitab apalagi. Nanti kalau udah tua, saudara pasti banyak alasan baca Alkitab itu. Matanya udah buram, Pak. Udah nggak bisa baca, Pak. Macam-macam pokoknya. Setan mempunyai hal demikian sehingga saudara menjadi kecut hatinya. Maka, saya mau katakan buat saudara, kalau sudah dengar hari ini, kecut itu adalah lemparan daripada setan, supaya apa? Supaya saudara tidak lagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke? Tapi kalau sudah merenungkan firman Tuhan dan malam, saya percaya saudara tidak mungkin kecut hati dan tawar hati saudara. Amin. Mari kita lihat yang berikutnya. Cara yang berikutnya, Alkitab berkata, Amsal 16 ayat 32, baca bersama saya 2-3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi. Saudara bisa lihat di sini, dengar baik-baik. Orang yang sabar melebihi orang pahlawan. Kalau saudara pengen jadi pahlawan, ini lebih daripada pahlawan, yaitu apa? Orang sabar. Tadi malam kalau sudah ngikutin di Zoom pemuritan, dikatakan bahwa banyak teman-teman kita ini adalah kurang sabar. Hampir rata-rata daripada 60%, 70% di jemaat ini kurang sabar. Mungkin 100% mungkin. Kalau di persentasenya. Nggak sabaran. Nah, kenapa kok orang jadi nggak sabar, saudara? Coba pikir dulu. Kenapa sih ada orang nggak sabar sih? Buru-buru. Karena apa? Tergesa-gesa. Mari kita pelajari deh. Mari kita pelajari. Punya karakter Kristus itu adalah kesabaran. Kesabaran itu adalah karakter Kristus. Kenapa orang itu jadi nggak sabar, pengen buru-buru? Karena tidak mau diproses. Proses yang bagus adalah sabar. Pasti saudara akan mendengar pendiri KFC misalnya. Bagaimana dia sabar di umur yang begitu tua, dia akhirnya berhasil. Misalnya Thomas Alva Edison misalnya. Pasti saudara bisa mengerti itu. Kalau saudara mengerti juga akan keluarganya Kennedy, Amerika itu ya. Hampir semuanya pinter-pinter tapi semuanya dibunuh. Mati. Hampir semua itu, ada hakimnya, ada pokoknya orang-orang pinter semua itu, Kennedy itu. Kalau saudara baca sejarahnya. Tapi mati kecelakaan, nabrak pohon tiba-tiba. Dengar baik-baik. Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa kok bisa kayak gitu sih? Ada banyak hal. Setan tidak pengen. Karena ada kutuk turun-temurun. Maka kutuk itu ada. Jangan dipikir tidak ada. Di atasnya cerai. Kok cerai lagi sih? Bagi saudara, tidak boleh. Maka saudara harus patahkan itu semuanya. Maka lihat sejarah. Kalau nggak percaya, saudara googling aja, saudara akan mengerti itu. Misalnya kayak Kennedy tadi misalnya, atau orang-orang yang saya sebutkan di dalam sejarah dunia. Kenapa mereka orang yang pintar-pintar yang ngetop-ngetop dipakai Tuhan luar biasa? Pasti dia memiliki keluarga sejarah yang luar biasa dan dibersihkan daripada segala kutuk yang ada. Tapi unsurnya adalah kesabaran. Jadi proses sama Tuhan, sabar. Baru kelas 1 SD sudah pengennya naik motor misalnya. Nggak sabar. Ya kan? Baru SMP sudah dibelikan mobil, akhirnya nabrak. Orang mati 3 di Indonesia waktu itu kan, anaknya artis. Nah, karena masih belum nggak sabar. Harusnya harus 17 tahun ke atas dulu baru dia boleh. Tapi dia nggak sabar aja. Ini sabar, ini karakter Kristus yang diproses oleh saudara. Baru umur belum mencukupi, pengennya melakukan segala sesuatu yang gede-gede. Jangan. Yang besar-besar. Nggak bisa. Sabar. Baru masuk kuliah, misalnya pengen segera lulus. Nyogok itu nanti. Ada nggak di Indonesia? Ada loh. Tiba-tiba doktor gitu. PhD. Kok
Kok bisa begitu? Lihat sejarah, nggak sabar mereka. Langsung tembak sana, tembak sini. Bagaimana cara sabar? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Roh Kudus ada dalam saudara, kesabaran akan muncul. Merenungkan firman Tuhan akan mendatangkan kesabaran dalam saudara. Pokoknya sabar aja. Hari ini, akhir zaman, mari kita belajar sabar. Kanan kiri muka belah ngasih tahu, harus sabar kalian, harus sabar. Sabar, setuju? Yang berikutnya adalah penguasaan diri. Ini gabungannya tadi. Orang yang menguasai diri akan melebihi daripada orang yang merebut kota katanya. Kalau kami merebut kota Tegu, gampang, lebih susah menguasai diri katanya. Kalau saudara ingin menguasai kota sudah di mana-mana sudah berada, itu lebih susah menguasai diri. Memang benar, Amsal memang jagonya melihat Kak Adi ini. Susah sekali, termasuk hidup saya, termasuk hidup saudara. Menguasai diri itu kayak susah sekali. Sudah tahu kalau kita mengalami penyakit-penyakit A, B, C, D, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Tapi kita pengen aja, curi-curi aja. Dan itu banyak terjadi seperti itu, saudara. Pengen aja. Ada seorang saudara teman saya bahwa mereka sudah mengidap penyakit yang tidak boleh makan durian. Tapi dia pengen curi-curi aja makan durian. Apa yang terjadi? Mati. Orang itu kadang-kadang begitu. Nggak ada penguasaan diri. Sudah jelas bahwa hidup kita ini nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, tapi kita terus pengen kok, mumpung masih hidup di dunia ini, pengen menikmati ini, pengen menikmati itu. Nggak ada penguasaan diri sama sekali. Menguasai diri berarti bisa memanage dalam dirinya, dalam diri kita ini. Diri kita ini semua punya keinginan, mata punya keinginan, telinga punya keinginan, tubuh punya keinginan, semua punya keinginan. Namun ketika sudah bisa menguasai diri, itu luar biasa. Penguasaan diri itu bagaikan seorang nahkoda di dalam kapal. Dikuasai, ketika ada ombak, nah kan nakodanya seperti apa? Kuasai itu. Penguasaan diri ada di mana? Ada dalam hati dan pikiran saudara. Ketika saudara bisa menguasai pikiran saudara, maka saudara bisa menguasai hidup saudara. Menguasai hati saudara, maka saudara bisa menguasai diri saudara. Maka letak titiknya ada di sana. Jika ada benih-benih setan yang ditabur dalam pikiran, penguasaan diri nggak mungkin bisa ada. Ketika setan menabur benih-benih itu, saudara harus cabut, harus saudara tengking, tutup bungkusan darah Yesus. Yang terjadi adalah saudara mampu untuk mengendalikan diri saudara. Itu namanya adalah penguasaan diri. Terakhir yang karakter Kristus adalah pengampunan. Pengampunan itu ada kasih, ada segala sesuatunya. Pengampunan itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat dahsyat. Ada kuasa dalam pengampunan. Maka ketika keberhasilan sesuai dengan yang saya katakan di dalam judul saya tadi, maka keberhasilan adalah ketika saudara mulai bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Yesus dia adalah mengajari kita ketika dia disalib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Artinya pengampunan dilepaskan. Saudara akan lega sekali. Ada orang dendam bertahun-tahun, dia nggak bisa lega. Pelayanan, ya pelayanan. Dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan iya. Namun dengan demikian ketika dia nggak melepaskan pengampunan, yang terjadi adalah tersiksa dalam hidupnya. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada suatu hal yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Dengar, pengampunan itu harus sudah lepaskan dan gratis. Jangan ada tuntut apa-apa. Hari ini tak ampuni ya, tapi jangan buat lagi. Nah ini, saudara, Yesus yang ngomong begitu memang. Jangan berbuat dosa lagi itu memang Yesus bilang begitu. Benar. Tetapi syarat-syarat buat kita pengampunan lepaskan saja. Lepaskan semua orang yang mulai bersalah dengan keras hidup dalam hidup saudara, ampuni mereka. Bukan di mulut ya ampuni itu. Oleh sebab itu saya katakan buat saudara benar baik-baik. Pengampunan itu milik siapa? Milik saudara dan saya. Ampuni, ampuni, ampuni. Apapun kesalahan mereka, ampuni aja, sudah ampuni aja. Di gereja ini juga ketika ada salah, wah ampuni aja, udah, selesai kok. Gitu ya. Kita nggak usah ribut-ribut dengan hal macam-macam, nuntut macam-macam. Pengampunan itu adalah dilepaskan, maka kita akan dibebaskan. Itu namanya keberhasilan. Ada banyak orang yang nggak bisa mengampuni, susah mengampuni. Banyak, saya punya banyak kesaksian. Konseling-konseling pada kami, susah sekali mengampuni mertuanya, mengampuni saudaranya, mengampuni pasangannya, banyak sekali. Hal-hal yang masuk, sehingga saya berkata buat mereka adalah, kalau dengan demikian, Yesus juga nggak mau mengampuni kamu, gimana kira-kira? Kalau Yesus nggak bisa mengampuni kamu, kira-kira kamu masuk mana? Nah, mulai mikir, mulai takut, jangan gitu Pak. Padahal itu Alkitab. Maka daripada itu ampuni mereka. Karena Yesus juga mengampuni kamu dengan gratis. Oke? Setuju?
Mari kita lihat Alkitab kita yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Baca bersama 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat berikutnya yang kedua dikatakan biar mata kita juga tertuju kepada Yesus, kata Alkitab. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat ini kalau sudah bisa mengerti? Mari kita lihat di sana, berarti saudara di situ katakan menanggalkan beban dan dosa pelanggaran kita. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa menanggalkan beban kita dan dosa kita. Kalau saudara susah sekali untuk menanggalkan beban dan dosa, maka yang terjadi saudara tidak akan pernah mungkin bisa menang. Contohnya seorang pelari, bukan? Perlombaan yang diberikan pada kita. Saudara, kalau kita ada beban, yang lainnya nggak ada beban. Seorang pelari yang bagus adalah seorang pelari yang memakai pakaian seringan-ringannya, pakai sepatu yang seringan-ringannya supaya dia bisa lari kencang. Dan kalau saudara perlombaan dengan mereka, kemudian kamu pakai beras, kamu masih pakai pakaian rompi yang tebal, sepatunya sepatu jenggo, mau lari kira-kira, menang atau kalah dengan pelari cepat tadi? Pasti saudara akan kalah, pasti saudara akan nggak berhasil. Maka ketika saudara mulai mengalami ini, mau menanggalkan beban saudara, tanggalkan semua beban-beban yang merintangi hidup saudara. Karena di dalam diri kita ada banyak saksi, katanya. Saksi kita di mana? Awan, seperti awan, bagaikan malaikat adalah saksi kita tanpa kita lihat secara jasmani kita. Namun adalah saksi di mana-mana akan ada. Maka suatu ketika saksi ini akan bersaksi pada Kristus ketika penghakiman itu. Masih ingat pada waktu kematian Yosua pada waktu itu. Ada malaikat yang menyaksikan bagaimana Yosua dia hidup seperti apa. Nanti kamu juga akan mengalami hal yang sama. Maka ketika sudah melihat ini, menanggalkan beban dan dosa, itu berarti apa? Berarti yang pertama adalah tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi dunia. Saya akan tutup dengan hal ini. Tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi dunia. Sekarang dunia sedang apa nih? Kondisi dunia kita seperti apa? Sudah nggak akan terpengaruh, akhirnya ketika terpengaruh, akibatnya adalah dosa semakin nampak karena bebannya semakin berat. Ada banyak kesaksian-kesaksian di dunia ini ketika bebannya mulai semakin berat, maka dia semakin melakukan hal-hal dosa. Ketidaktenangan, ketakutan, kekhawatiran, dan semua embel-embel yang di dalamnya terjadi seperti itu. Maka saya bilang buat saudara, ketika saudara terkena dampak, misalnya hari ini pandemi di Indonesia memang lebih parah ya, sudah 6 bulan, kemudian ada PSBB lagi, ketat lagi, dan lain sebagainya, dan semakin hari semakin naik, orang yang terkena, tapi kesembuhannya juga masih banyak sih. Namun dengan demikian kita terus berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia pun dipulihkan di hadapan Tuhan. Namun dengan demikian ketika sudah mulai terpengaruh, keluarga sudah mulai terpengaruh dengan kondisi keduniawan, bebannya semakin berat, stres, akibatnya sakit. Ketika sakit, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu nggak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah kekalahan demi kekalahan, dan ini yang dimaksudkan setan, supaya setiap saudara gagal di dalamnya. Ada lagu pujian berkata, dia tak pernah gagal sebab dia Allah. Nah, kalau kita percaya sama dia nggak pernah gagal, iman nggak pernah gagal. Maka ini yang membuat kegagalan ada, karena seharusnya beban kita sudah diambil, tapi masih kita simpan terus. Beban masa lalu masih saudara simpan, beban kemarin sudah simpan, beban hari ini sudah simpan. Apa yang terjadi dalam pikiran saudara? Berat. Maka kenapa ada orang stres? Kenapa orang ketawa sendiri ketika hiburan-hiburan yang ada di dunia ini menghibur hidupnya, kemudian dia mulai ketawa-ketawa, dia melepaskan segala sesuatunya, dia mulai happy-happy, dipikirnya itu bisa hilang, ternyata itu hanya kamuflase saja. Hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan itu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Semuanya duniawi akan menghasilkan kebusukan demi kebusukan. Setiap saudara, semuanya. Maka saya bilang sama saudara, ketika saudara mulai menanggal beban saudara, maka yang terjadi hidup saudara mulai lepas daripada hal-hal yang mengikat dalam diri kita. Terakhir adalah ikut di dalam perlombaan dengan tekun tadi kata Alkitab.
Apa itu perlombaan? Dunia ini penuh dengan perlombaan. Setiap saudara pasti diwajibkan perlombaan-perlombaan yang ada. Tadi dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi. Perlombaan yang diwajibkan buat saudara. Wajib. Saudara nggak bisa lari daripada itu. Perlombaan-perlombaan di muka bumi ini banyak sekali. Saingan-saingan yang hidup saudara banyak sekali. Saingan saudara yang terbesar adalah iblis. Setan. Supaya setiap saudara jatuh dan jatuh dan jatuh dan beban hidup saudara semakin banyak, berat dalam hidup saudara. Saudara, kalau saudara bisa mengerti hari ini, siapa di antara saudara yang pernah ikut lomba apapun itu, olahraga? Ini perlombaan ya, yang dapat hadiah. Dulu di PGIK kita akan ada lomba talent ya, Got Talent gitu. Ada yang nyanyi, ada yang lucu, ada juga melucu. Nyanyi tapi melucu juga ada waktu itu. Itu ada ya, di tempat kita ada. Nah, ada yang bagus, ada yang dari Idol ya, yang di Ansan itu, lulusan Idol, Indonesia Idol maksud saya. Ada juga yang pokoknya yang bagus-bagus gitu. Mereka mulai berlomba, yang diwajibkan. Dan sudah bisa ngerti dia mempertaruhkan semuanya yang terbaik, supaya dapat apa? Hadiah. Dan hadiah itu bicara soal apa? Hadiah itu bicara soal mahkota. Namun perlombaan itu panjang, bukan pendek. Kalau lari itu bukan lari jarak dekat, 100 meter, tapi ini maraton, panjang. Maka kalimatnya adalah tekun. Kalau pendek, hari ini saudara bisa menyelesaikan perlombaan hari ini, tapi besok. Maka saudara perlu apa? Nafas panjang kalau itu lari. Kalau itu bicara masalah Matius 25, bicara soal minyak pelita, bicara masalah saudara punya minyak yang banyak. Maka saudara punya minyak yang banyak sebelum Yesus datang kedua kali. Panjang, maka dikatakan tekun. Maka hari ini juga sama, setiap saudara harus mempunyai minyak yang banyak, pengurapan yang banyak. Ikut perlombaan berarti setiap saudara harus mengerti aturan-aturannya. Aturan-aturan seperti apa? Hidup saudara seperti apa? Dan hari ini, kalau saudara mengerti firman Tuhan, keberhasilan yang dimaksud dengan firman Tuhan akan kita alami bareng-bareng. Setiap saudara akan mengalami itu, tapi saya rindu setiap saudara itu mengerti firman Tuhan. Supaya saudara bangkit di hadapan Dia. Masuk di dalam kehidupan Tuhan. Setuju katakan? Yang setuju, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.